dengan latar belakang tahun 1999 menceritakan tentang Ikal, seorang sarjana ekonomi yang nasibnya kurang baik. Mimpinya yang mengawali semua hidupnya, dari seorang yang tinggal di pedalaman Belitung yang bisa lulus di UI. Namun, dia harus menjadi tukang sortir di tukang pos agar bisa mengejar mimpinya. Ikal merupakan anak yang suka menulis dan ingin menjadi penulis novel, namun selalu ditolak. Arai, sepupu Ikal, yang disebut pembual yang membuat Ikal bermimpi tinggi. Ikal mengingat masa kecilnya saat di kampung Belitung bersama dua orang sahabatnya Arai dan Cimbron. Ikal bertemu Arai saat mendengar kabar bahwa paman Ikal meninggal dan Ikal baru saja kehilangan sahabatnya Lintang. Dan hanya Arailah yang merupakan garis keturunan paman Ikal yang tersisa, dan setelah itu Arai tinggal bersama keluarga Ikal. Dan bertemulah mereka dengan Cimbron, seorang anak gagap yang telah ditinggal kedua orang tuanya dan sekarang dirawat oleh pamannya yang merupakan seorang pendeta di desa tersebut. Arai, Ikal, dan Cimbron memutuskan pindah ke Manggar untuk melanjutkan SMA. Pak Mustar kepala sekolah yang menurut mereka galak dan tegas. Dan Pak Julian Baria, guru kesayangan mereka yang selalu memberikan semangat untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Seketika, Arai membuat rencana agar lulus SMA dengan nilai terbaik sehingga dapat kuliah di Jakarta. Lalu mereka akan melanjutkan kuliah di Paris dan menjelajahi Eropa. Arai, Ikal, dan Cimbron belajar dan bekerja dengan keras agar bisa menabung untuk mencapai cita-citanya kuliah di Jakarta dan bisa pergi menjelajahi dunia, terutama belahan bumi Eropa. Suatu hari, Ika mendengar kabar bahwa tempat bekerja ayahnya akan bangkrut dan akan terjadi PHK besar-besaran. Dan hal itu membuat Ikal dan Arai harus membuka tabungan hasil kerja mereka untuk diberikan kepada orang tuanya, untuk membantu kehidupan ekonomi keluarganya. Atas pemecatan ayahnya membuat keyakinan Ikal goyah akan kuliah di Paris maupun di Jakarta. Suatu ketika, Ikal, Arai, dan Cimbron dihukum oleh Pak Mustar untuk membersihkan kamar mandi yang sangat jorok. Mereka bertiga dihukum karena mereka menonton film yang dilarang oleh Pak Mustar. Ikal marah karena semua mimpinya hanyalah khayalan yang mungkin tidak akan terjadi, karena mimpi mereka yang semakin tinggi membuatnya miskin. Ikal memutuskan untuk bolos sekolah dan ingin pergi ke Prancis dan menjelajahi Eropa dengan bekerja menjadi apa saja di kapal. Ketika Arai dan Ikal bertemu, Arai menceritakan tentang mimpi kepada Ikal dan berkata bahwa ayahnya pernah berkata kepadanya, "Bermimpilah, maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu." Dan hal tersebut membuat mereka kembali akur dan bermimpi untuk pergi ke Paris. Akhirnya, hari yang Ikal dan Arai tunggu telah tiba. Mereka lulus dengan nilai yang tinggi sehingga mereka dapat pergi ke Jakarta untuk berkuliah di UI. Mereka berpamitan dengan guru mereka dan orang tua mereka.
Jimbron yang tidak ikut untuk pergi ke Jakarta memberikan mereka celengan yang telah dia siapkan dahulu untuk pergi ke Paris dengan celengan kuda Jimbron. Ketika sampai di Jakarta, mereka memutuskan untuk mengontrak dan tinggal di Bogor. Mereka rajin bekerja di fotokopi sampai menjadi sales sendok, sambil berusaha masuk UI. Akhirnya, mereka masuk UI. Ikal masuk jurusan ekonomi dan Arai masuk jurusan biologi. Akan tetapi, setelah lulus, mereka belum mendapatkan pekerjaan yang tepat dengan jurusan yang diambilnya. Arai harus kehilangan pekerjaannya, dan Ikal mendapatkan pekerjaan tetap, yaitu menjadi tukang pos. Arai memberitahu Ikal tentang beasiswa S2 di Paris. Setelah itu, Arai pergi dengan kuda yang dahulu diberikan oleh Jimbron. Akhirnya mimpi Ikal tumbuh kembali setelah mengingat kejadian masa lalu itu, di mana Arai selalu membekali Ikal untuk percaya kepada mimpinya. Ikal kembali berusaha untuk mendapatkan beasiswa S2 yang dulu diberikan oleh Arai. Saat Ikal berusaha untuk pergi ke Paris dan mendapatkan beasiswa melalui kisah nyata yang ditulisnya, dan ternyata saat itu juga Arai pun sedang berusaha mendapatkan beasiswa yang sama. Akhirnya mereka berdua bertemu kembali setelah 3 tahun tidak bertemu, dan mereka bercerita mengenai mimpi pada masa kecil mereka. Kabar baik datang untuk orang tua Ikal dan Arai di kampung halaman mereka, bahwa Ikal dan Arai mendapatkan beasiswa kuliah S2 di Paris. Akhirnya, Ikal dan Arai dapat mewujudkan mimpi masa kecil mereka untuk melanjutkan kuliah S2 mereka di luar negeri, terutama di Eropa.